Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda dengan NIM D1B018189 akan menjelaskan kepada teman-teman salah satu materi kuliah kita, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Teman-teman mungkin tidak asing lagi kan dengan kata-kata keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang lebih dikenal dengan K3 merupakan suatu pemikiran dan usaha dalam menanggung keutuhan dan kesempurnaan baik secara fisik maupun rohani. Dengan adanya K3, beberapa pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Dan suatu pekerjaan disebut nyaman jika beberapa pekerja yang berkaitan dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa nyaman sehingga tidak mudah lelah. Ketiga bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara kesehatan, keselamatan, dan keamanan tenaga kerja di dalam suatu perusahaan untuk dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit karena kerja. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja, sehingga kesejahteraan manusia yang bekerja bisa terjaga dan terlindungi. Program K3 dilaksanakan karena 3 faktor penting. Yang pertama, berdasarkan pri kemanusiaan. Pertama-tama, para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar pri kemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan undang-undang federal, undang-undang negara bagian, dan undang-undang kota tentang keselamatan dan kesehatan, dan jika mereka melanggar akan dijatuhi hukuman denda. Yang ketiga, berdasarkan ekonomi. Alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Prinsip yang harus dilaksanakan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Adanya ADP atau alat pelindung diri di tempat kerja. 2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan isyarat bahaya. 3. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. 4. Adanya tempat kerja yang sesuai standar SLKK atau syarat lingkungan kerja. 5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. 6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. 7. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawan karena tujuan program keselamatan kerja menurut Sumakmur yaitu yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan produksi serta produktivitas nasional. Kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Usaha untuk memberi perlindungan keselamatan kerja pada karyawan. Yang pertama yaitu usaha preventif atau mencegah. Usaha preventif atau mencegah berarti mengendalikan atau menghambat sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja sehingga dapat mengurangi atau tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan. Langkah-langkah pencegahan itu dapat dibedakan menjadi yang pertama, substitusi, yaitu mengganti alat atau sarana yang kurang. Yang kedua, isolasi, memberi isolasi atau alat pemisah terhadap sumber bahaya. 3. Pengendalian secara teknis terhadap sumber-sumber bahaya. 4. Pemakaian alat pelindung perorangan seperti air protection, seperti head and cap, gas respirator, dus respirator, dan lain-lain. Yang kelima, petunjuk dan peringatan di tempat kerja. Dan yang terakhir, latihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja. Usaha yang lainnya yaitu usaha represif. Kegiatan yang bersifat kuratif berarti mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja. Pada saat terjadi kecelakaan atau kejadian lainnya, sangat dirasakan arti pentingnya persiapan, baik fisik maupun mental. Selain itu, terutama persiapan alat atau sarana lainnya yang secara langsung didukung oleh pimpinan organisasi perusahaan. Setelah keselamatan kerja, terdapat kesehatan kerja. Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Program kesehatan kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha, karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan juga, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Istilah kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerjaan yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan melakukan pengukuran keamanan dan kesehatan yang efektif, maka semakin sedikit pegawai yang mengalami dampak penyakit walaupun jangka pendek ataupun jangka panjang akibat bekerja di perusahaan tersebut. Berikut beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai menurut Mangkunegara. Yang pertama, tempat lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan, dan situasinya. Yang kedua, pengaturan penerangan. Pada umumnya, pekerjaan memerlukan upaya penglihatan. Untuk melihat, manusia membutuhkan pencahayaan. Oleh sebab itu, salah satu masalah lingkungan di tempat kerja yang harus diperhatikan adalah pencahayaan. Pencahayaan yang kurang memadai merupakan beban tambahan bagi pekerja, yang akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, pemakaian peralatan kerja. Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia, pelindung diri, dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut. Dan yang terakhir, kondisi fisik dan mental pegawai. Bekerja diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja. Adapun usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja menurut Mangkunegara yang pertama, mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, dan penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, serta mencegah kebisingan. Yang kedua, mencegah dan memberi perawatan terhadap timbulnya penyakit. Dan yang terakhir, memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja. Peran pemerintah dalam menanggulangi masalah ketiga. Cara pemerintah dalam menanggulangi masalah ketiga yaitu dengan cara membuat aturan ketiga seperti pada pasal 3 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembapan, debu kotoran, asap, uap, gas hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran. Lalu, dengan jaminan sosial tenaga kerja, melindungi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang. Program jam sostek dari program K3 diwajibkan berdasarkan pasal 2 ayat 3 PP nomor 14 tahun 1993 bagi setiap perusahaan. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.